hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Alku2, teman inspirasi sahabat Alku2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rosdiana, orang tua dari Muhammad Fairuz Bagastipta atau nama panggilannya Bagas, kelas 8 Putra 3. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya untuk membuat anak bisa percaya diri? Dalam hal ini, percaya diri misalnya untuk tampil ke depan, berargumen, pokoknya yang menyangkut kesehariannya baik di sekolah maupun di rumah. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari bundanya Bagas nih Mas, masih dari SMP Alku2. Kalau bundanya Bagas justru pengen minta tips nih Mas Ruli untuk membuat anaknya atau anak-anak kita ya percaya diri gitu kan. Kalau kita bicara percaya diri sih anak-anak zaman sekarang mungkin emang seneng show up-nya banyak ya, karena banyak media kan, mereka bisa di media yang suka joget-joget itu, kemudian juga mungkin dengan live ya, sebetulnya itu mereka sudah mungkin bisa unjuk gigi gitu tuh. Cuma ternyata ada nih hal-hal yang kalau misalnya diminta buat lomba pidato atau misalnya buat menjawab pertanyaan di kelas, ada PR-PR yang ini anaknya nggak percaya diri, takut salah. Gimana nih Mas triknya biar anak-anak tuh bisa percaya diri? Oke, yang perlu kita pahami gini dulu Bu Rini, bahwa tidak semua anak senang tampil. Ini juga ini ya, anak percaya diri ya, tapi senang tampil sesuatu yang berbeda. Ya kan? Jadi ada orang-orang yang memang senang untuk lebih cenderung ketemu dengan orang, lebih senang untuk komunikasi. Ya saya lah contohnya mungkin gitu kan, tetapi saya nggak enak juga kan nunjuk gitu kan gitu. Saya ngerasa baik. Tapi beberapa teman-teman tuh yang di studio, yang kadang-kadang yang di belakang kamera biasanya mereka lebih senang. Aku lebih senang di sini, bukan dia tidak percaya diri, dia percaya diri dalam konteks dia punya karya, tapi tidak pada dirinya. Jadi kita juga harus lihat dulu sebenarnya anakku ini senang tampil atau tidak. Kalau nanti saya takutnya gini, percaya diri itu diidentikan bahwa semua harus bisa pidato, semua harus bisa ke depan, kan? Karena tidak semua orang yang senang seperti itu. Jadi ini yang harus diinikan dulu ya, disamakan persepsinya nih, persepsinya harus disamakan dulu, jangan sampai nanti persepsinya bahwa namanya percaya diri itu dia siap untuk pidato, dia siap untuk ke depan speak misalkan. Pemimpin upacara misalnya gitu Mas. Tidak semua orang seperti itu, tidak orang seperti itu. Jadi memang semua punya pola punya bakatnya masing-masing. Saya bilang punya potensinya masing-masing. Ada orang yang lebih cenderung tadi dia aku deh. Kalau lagi mungkin kayak ada beberapa teman-teman, mungkin teman kita guru SMA, dia kalau tulisannya di mana-mana, tapi kalau dia secara speech mungkin tidak terlalu jarang ya, misalkan jarang ada orang yang dia tampil juga, dia nulis juga, dia ini juga, itu ada, tapi nggak semuanya. Jadi jangan akhirnya kita menjustifikasi atau mengeneralisir bahwa dia harus bisa semuanya, tidak ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian kalau bicara terkait dengan percaya diri. Percaya diri itu dibangun ya, bukan tumbuh, bukan anak itu sebenarnya pasti percaya diri. Dari kecil anak itu percaya diri. Anak itu kalau waktu kecil dia nyanyi-nyanyi, misalkan gitu kan, nyanyi-nyanyi, masih kecil ya. Dia akan nggak ada masalah, tetapi kan nanti semakin besar dia kadang-kadang nih, sorry to say, kadang-kadang anak jadi tidak pede karena terlalu sering dikritik. Tidak pede karena terlalu sering didikte. Dikritik.
Oh dikritik, sorry. Ya dikritik ya? Iya, dikritik. Terlalu sering dikritik karena kamu jangan begini dong, kamu jangan begini dong, kamu Hmm. jangan begini dong. Nah, ini yang perlu kita bangun. Jadi hati-hati Hmm. dengan itu. Jadi kalaupun kita mengevaluasi, oke. Evaluasi boleh, tetapi juga pada waktunya. Jangan baru apapun selalu dievaluasi. Segala ngapain-ngapain dievaluasi. Karena, Tapi kan kita nah, pengen mengarahkan ke yang baiknya gitu tuh Mas. Misalnya dia, betul. jangan kayak gitu dong, atau gimana? Memang ada pola-pola yang ketika ya tadi menjegal di tengah jalan gitu ya, langsung Ya, dikritisi anaknya. Itu mhm. nggak boleh ya Ya, Mas ya? suasananya harus dicek dong. Misalkan di tempat Oh. umum, misalkan, malu dong dia. Hmm. Iya kan, akhirnya dia potensi dia yang mungkin tadi sebenarnya dia punya potensi untuk tampil, dia akhirnya down. Down gitu ya. Nah, itu yang menurutku yang perlu di-clear-kan. Jadi sebenarnya, nah, evaluasi itu kemudian juga perlu dimotivasi juga. Jadi gini, harus imbang nih antar evaluasi dan motivasi harus imbang juga. Dimotivasi tentu juga, Kak, kamu bisa kok gitu kan, Kak, kamu bisa, kamu bisa. Itu juga diberikan motivasi, tapi juga jangan langsung dievaluasi terus. Jadi harus ada keseimbangan. Karena kita harus nanti belajar teknik mengevaluasi yang baik, ya Waduh, ada kan? tipsnya ya. Iya dong, misalkan bahwa suasananya misalkan, Hmm. kita juga harus lihat konteksnya dong. Hmm. Anak melakukan itu tuh konteksnya apa? Hmm. Sekarang gini, ngomong kenceng itu mungkin, jangan teriak-teriak gitu kan. Tetapi sebentar, kata teriak ini perlu kita clear-kan, jangan-jangan dia sudah 3 kali salam nggak ada yang dengar, terus dia teriak misalkan begitu kan. Oh, latar Nah kan, belakangnya apa nih diselesaikan gitu? konteksnya gimana? Jadi jangan sampai akhirnya kita generalisir semuanya, pokoknya ini nggak boleh, Iya. ini nggak boleh. Nah, ini hal-hal seperti ini yang penting. Makanya kalau pengen memberi anak kita tipsnya agar dia pede, tadi imbangan antara evaluasi dan motivasi. Motivasi anaknya terus, tapi juga kita pertanyaan kayak mengevaluasi itu mengkritik atau memberikan solusi, menawarkan solusi. Mm-mm. Nah, ini juga perlu kita clear-kan ya. Jadi kita perlu juga nantinya, ketika evaluasinya gini, tipsnya gini loh Kak. Jadi gini, jadi tawarkan juga solusinya. Jadi jangan hanya sekedar kamu salah. Nah, tetapi tadi kita juga perlu mendudukkan masalahnya tepat-tepatnya. Karena gini, ini tuh anak remaja, beda dengan anak-anak aku bilang. Iya. Dan pasti kita juga cara berkomunikasinya pun jauh lebih beda. Makanya kalau nanti untuk anak SD, anak TK, mungkin lebih banyak lebih banyak motivasi dan evaluasinya pun caranya pasti gini. Kita berkomunikasi dengan anak remaja, dengan anak SD, dengan anak TK pasti punya perbedaan-perbedaan. Berbeda ya. Seperti itu. Iya, betul. Mas, tadi kan di awal tuh Mas Ruli bilang nih, kalau misalnya kita mau memunculkan percaya diri anak tuh kita harus tahu dulu dong potensinya dia emang ditampil atau memang ada potensi lain yang justru membuat dia percaya diri gitu ya, membuat dia yakin dengan dirinya sendiri. Nah, untuk melihat itu, untuk memunculkan PD-nya itu, apakah kita harus gali dulu gitu, harus dilihat dulu, mengenali dulu dengan anak kita, atau cukup dengan membiarkan itu mengalir aja gitu, nggak usah dikasih stimulus? Pasti harus ada stimulusnya, karena kan dia harus merasakan dulu agar dia bisa memilih. Dia harus bisa merasakan dulu, makanya kalau di anak TK kan makanya banyak aktivitas, Bu Rini ya. Anak TK itu banyak aktivitas, anak SD pun banyak aktivitas. Nah, aktivitas-aktivitas itu menyebabkan dia akan, aku nyaman di sini, aku nyaman di sini. Nah, kenyamanan-kenyamanan yang diperoleh itu dan dia merasakan, aku senang di sini nih. Kan ada mungkin dulu salah satu siswa Al-Qudwah yang senang banget robotik. Dia kalau disuruh tampil nggak mau, tapi kalau disuruh dia di belakang ini ngulik sampai kadang-kadang sampai malam dia, tapi udah selesai di situ aja nih. Nah, kalau itu kan kalaupun kita memaksakan gini, kalau kita memaksakan dia untuk tampil ngejelasin robotnya, yang ngedenger bahkan saya gini, saya mungkin dia bisa, tapi mohon maaf, yang ngedengerin juga akan capek karena yang dia omongin sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita gitu loh. Jadi harus dikelirkan juga nih, makanya saya bilang, makanya ini bukan hanya sekedar tentang senang tidak senang atau dia percaya atau tidak percaya diri, tetapi bahwa nih berarti kan harus dirunut dari belakang ya, aktivitasnya banyak nggak anak kita. Sebenarnya inilah yang paling penting kalau aku bilang di sekolah atau tempat pendidikan itu, semakin banyak aktivitas semakin baik.
Semakin Yuk banyak sekolah di Al-Qudwah. aktivitas. Nah, gitu nanti. Yuk sekolah di Al-Qudwah yuk, karena banyak aktivitasnya Iya. gitu. Yuk, udah mulai dibuka loh PPDB gelombang ke-1. Oh gitu. Wah, promo nih, saya ikut promonya. Oke. Betul, Mas. Jadi Hmm. apa ya, kalau misalnya kita bicara tentang tadi pengasuhan, kemudian masalah di parenting tuh kayaknya memang selalu ada gitu ya. Dan kayaknya setiap kita dengerin, mungkin aku ya, saya gitu sahabat, setiap dengerin penjelasan dari Mas Rudi tuh, oh Masya Allah banyak yang harus kita pelajari, kayaknya harus ada sekolah lagi. Madrasah orang tua kita hidupin lagi kayaknya nih. Karena emang ternyata itu kan saling beririsan ya. Betul. Permasalahan yang satu dengan permasalahan yang lain saling beririsan dan kita butuh ilmu-ilmu gitu, trik-trik supaya kita nggak salah asuhan ya. Kayak judul novel salah Kayak asuhan. judul novel. Iya. Oke, Bunda Bagas, mudah-mudahan bisa ketangkap nih poinnya ya. Tadi yang Mas Ruli sampaikan bagaimana cara memunculkan percaya diri pada anak kita. Pun untuk teman-teman sahabat teras yang lain yang juga menyimak, ternyata tidak bisa disamakan tuh percaya diri itu ya harus seperti saya over percaya diri. Apa aja yang penting ngomong gitu. Ternyata nggak seperti itu loh sahabat ya. Ada bagian-bagiannya. Oke, video selanjutnya yang mana ya? Tadi kita sudah ada bundanya Bagas. Next yang keempat itu sebentar kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Januardini Damarsanti, orang tua dari Ananda Tristan Ismailov Gosdi Herwandi, 9 PA2. Yang ingin saya tanyakan adalah perihal pola asuh dan tips tentang anak yang berada di usia remaja. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini agak mirip dengan yang tadi nih Mas, sama Bunda Ike juga mirip. Bagaimana sih cara mengimbangi pola asuh anak-anak yang sudah beranjak dewasa, remaja? Mungkin tadi sedikit disinggung, tapi nggak apa-apa nih Mas, kita kasih apa namanya masukan atau share juga untuk Bunda Tri ya, bundanya Tristan. Ya, jadi kalau tadi ya, yang Bunda semuanya, kalau terkait dengan anak remaja, pastikan kita siap. Kalau bilang gitu, pastikan dari kita siap bahwa kita harus siap bahwa anak kita menjadi lebih dewasa, menjadi lebih besar. Anak kita lebih banyak kompleksitas pemikirannya. Dengan begitu, kalau kita sudah punya framing itu, minimal nanti kita akan memahami. Jangan akhirnya dibalik, saya bilang dibalik, dia diminta untuk memahami kita, tapi kita juga harus memahami mereka. Jadi dua-duanya harus ada. Kemudian juga bukan berarti kita akhirnya harus tahu semuanya. Bukan kita harus tahu dunia tentang dunia dia. Anak remaja adalah salah satunya adalah bagaimana kita memberikan juga mendistribusikan kewenangan dalam tanda kutip ya, mendistribusikan juga mempercayai dia. Berikan kepercayaan terhadap dia. Nah, ini juga untuk agar bunda dan ayah juga lebih tenang, berikan kepercayaan pada dia dan berikan cara mengevaluasinya berkala. Jadi misalkan tadi, ini anakku kok sekarang jadi begini, ya sudah, kita harus yakin gitu. Misalkan kok tiba-tiba dari pulang sekolah cemberut misalkan ya, pulang sekolah cemberut terus ini kok uring-uringan aja, seminggu ini kok uring-uringan aja. Oh, mungkin. Nah, kalau di anak putri misalkan dia sedang dalam proses ada dapat misalkan, jadi siklus emosinya sedang tidak baik misalkan, atau misalkan selama dia masih baik-baik saja, ya udah biarkan, tidak semuanya juga harus ditanyain. Nah, kadang-kadang kita itu mohon maaf ya, antara kepo dan ini maksa juga agak ya maksa tipis-tipis juga gitu kan, maksudnya gini, tidak semua hal juga harus diketahui oleh kita. Jadi kadang-kadang sometimes gini, kita merasa bahwa kok dia nggak cerita sih, loh, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Emang kenapa? Emang apakah ayah bunda kalau punya masalah pasti diceritakan pada anaknya kan enggak kan? Tidak semua hal kita tidak ceritakan juga. Bukan berarti mempunyai rahasia itu jelek loh. Berarti mungkin dia pengen menyelesaikan sendiri. Nah kayak gitu berarti di sisi lain bahwa misalkan dia temenan sama orang yang mungkin ini kok temenannya begini, ntar dulu dicek dulu. Jadi akhirnya juga jangan suka menjustifikasi, jangan gampang, jangan terlalu gampang. Berarti boleh nggak sih Mas, mohon maaf, kalau misalnya kita juga sudah menganggap anak yang remaja atau beranjak dewasa ini sebagai manusia dewasa yang butuh privasi, kita saling menghargai, jadi nggak lagi yang kita ngatur-ngatur
Kalau yang saya rasakan sih ya, jadi karena punya anak tuh rata gitu ya, ada yang anak usia balita, SD, TK, SMA, lengkap pokoknya ya sahabat. Itu kadang-kadang digeneralisir tuh. Jadi harus sama gitu perlakuannya. Ternyata memang ketika diperlakukan sama anak yang sudah remaja tuh mental ya Mas ya. Itu Betul. mental ya. Jadi dia nggak suka seperti itu, nggak suka kita paksa, nggak suka kita tanya-tanya tuh apa sih gitu ya. Ternyata emang Ya, berbeda gitu. betul. Apalagi kalau kita sebenarnya kalau kita merujuk pada dalil-dalil yang dari Rasulullah ya, misalkan ajari anakmu di sholat di usia 7 tahun, 10 tahun boleh dipukul kalau dia tidak sholat. Ini kan ada proses ya. Kemudian anak harus tidur sendiri. Itu kan berarti kan sebenarnya ada privacy kan? Anak harus tidur sendiri. Berarti kan sebenarnya memang ada privacy. Kadang-kadang ya bahkan kalau kan rumahnya harus gede dong, kalau anaknya 5 berarti kamarnya harus banyak. Nggak juga, minimal ada anak kamarnya anak laki-laki, kamarnya anak perempuan. Nah, minimal gitu. Tapi kan sama privacy itu bagus karena dengan begitu dia juga belajar untuk menyelesaikan masalahnya. Dan pastikan nah ini kan Mas saya bilang, pastikan ada kebutuhan bahwa nanti dia akan pasti cerita kok. Jadi gitu. Tapi percaya dulu, percayai dulu, oh nanti dia pasti cerita kok, kalau ini dia pasti cerita. Hal-hal seperti itu perlu dibangun gitu. Dan nggak selalu kita harus ngebantu gitu ya. Ada kalanya emang anak ini dia punya problem solving sendiri gitu ya Mas ya. Betul. Oke. Yang penting dipantau, Pantau ya. Oke, bukan berarti kita juga berlepas diri dari mereka, tapi mungkin ya harus ada jeda-jeda yang mungkin kita perhatikan gitu ya Mas ya. Betul. Oke, Bunda Bunda Tristan ini emang ngena banget. Jadi saya menyimak ini sahabat, oh ya juga ya. Yuk kita sama-sama semangat nih para bunda ataupun calon bunda yang lagi nyimak-nyimak kita. Dan ayah juga loh. Dan ayahnya juga. Oh iya, ayah juga ya. Ini karena kita didominasi sama ibu-ibu nih Mas videonya nih. Ayah-ayah mungkin nanti bisa kita kasih ruang juga tuh untuk merekam videonya bagaimana perasaan ayah. Karena yang kita konselor kita kali ini ayah ya. Ayah. Seorang ayah maksudnya, Mas Ruli. Ya, baik, ada lagi video yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti, orang tua dari anak di TK Al-Qudwah. Saya mau bertanya, bagaimana sikap kita sebagai orang tua ketika menghadapi anak yang ingin sesuatu terus kita tidak turutin, dia marah dengan menyampaikan kemarahannya itu dengan memukul, menendang, ngamuk-ngamuk ya istilahnya. Sikap kita harus seperti apa sih gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menasehati anak yang benar itu gitu ya. Misalnya ketika anak berbuat salah, bagaimana kita cara menasehatinya gitu, bahwa itu tuh perbuatannya tidak benar gitu ya. Yang ketiganya, ketika ada anak yang mengambil sesuatu barang atau benda milik orang lain dan dia mengakui bahwa ini punya saya, padahal itu punya temannya. Nah, kita sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan ketika anak kita melakukan hal seperti itu? Karena itu sebenarnya kan istilahnya seperti klepto, tapi dia mengakui hak milik sendiri gitu ya. Itu saja, terima kasih. Nah ini Bunda Yanti itu putranya di TK Mas. Nah ini kita ke adik nih ya, tadi kan kita udah ngomongin remaja nih, ini di TK. Nah Bunda Yanti ini mau konsultasi, tadi kalau kita nggak salah simak tuh ada 2 poin ya. Poin yang pertama itu bagaimana kita mengatasi mungkin tantrum atau anak-anak ngamuk ketika ingin sesuatu, tapi kita nggak bisa kasih nih. Tapi dia reaksinya tuh mukul, nendang, teriak-teriak, ya ngamuk gitu tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana caranya mengedukasi anak ketika dia menginginkan benda orang lain atau
mengakuisisi benda milik temannya. Apakah itu klepto atau seperti tadi Bunda Yati bilang seperti itu kalau nggak salah ya. Iya. Jadi ini punyaku, padahal jelas-jelas itu punya temennya misalnya. Ini punyaku, semua punyaku gitu ya. Tuh 2 poin itu Mas, gimana caranya? Oke. Pertama bicara tentang tantrum. Tantrum itu sesuatu yang wajar. Karena memang gini, kalau saya bilangnya gini, sabar-sabaran. Sabar-sabaran antara anak dan ortunya. Namanya anak, nah ini politiknya, saya bilang politiknya anak. Politiknya anak adalah dia akan coba deh, aku coba Pak cara begini, karena dia pernah melihat, mungkin dia melihat anak orang, oh begini, oh dia Triknya berhasil gitu tuh, ya? triknya begini berhasil nih, gitu kan. Coba ke mama gue nih, mama gue berhasil enggak gitu kan. Nah ternyata mamahnya merasa bahwa, waduh malu deh nanti lagi di Rabinsa misalkan, lagi di Rabinsa lagi beli apa, anaknya tantrum, apa kata orang. Nah nih apa kata orang kan Apa gitu. kata orang? Saya kan pejabat, Nah itu. Saya kan gitu kan. guru, masa anaknya begitu Iya. gitu ya? Iya, saya kan nanti begini, saya kan tokoh masyarakat, masa gini aja. Nah, Oh. ini yang paling penting adalah sebenarnya kalau pertanyaan ibu tega nggak? Nah, ini kan tega nggak? Ini yang menjadi. Nah, dalam kurikulum pendidikan itu ada namanya kurikulum tega. Kalau saya bilang tega itu berarti adalah apa? Ketika di anaknya tantrum, ada dua, dipegang atau ditungguin saja. Karena itu pun dia gini, anak-anak itu jangan salah, tantrum itu capek loh, Brin. Nangis sambil teriak-teriak sambil mukul-mukul itu capek. Dan ketika itu sudah dianggap tidak work, dia akan berhenti. Itu yang dimaksud sabar-sabaran ya, karena kan itu Iya, lumayan sabar-sabaran. lama. Aduh, orang ngeliatin di pasar misalnya di supermarket Iya. gitu kan. Iya. Nah, makanya nanti ini sebelum tantrum, makanya harus ada kesepakatan dulu. Nah, makanya ini regulasinya ada. Maksudku gini, ketika misalkan oke, ayo kita belanja ke supermarket, misalkan ke si A atau si I, gitu kan, si biru atau si merah, gitu kan. Ada juga si Kan, Q sekarang. oh ada si Q ya, oh iya kalau si Iya. Q itu adanya di Cempaka aja, si Q di Cempaka. Ada Kudu Ahmad, Mas Rul. Iya. Makanya di Cempaka, adanya di Cempaka kan. Iya. Betul. Sinyal di sini nyampainya di Jepang malah, kok jauh banget ya. Iya. Ya, Kode insya Allah habis ini ke Jepang insya Allah. Amin. Amin. Jadi misalkan ada ini, kadang-kadang gini, yang jadi masalah itu di kita juga, komunikasi kita kadang-kadang. Udah deh, ayo ikut, nanti kamu minta apa aja boleh. Nih. Iya kan? Kalimat kamu boleh minta apa aja. Dan dia menggunakan ini dong, terus dia minta nih, aku minta A, minta B, minta C, minta D. Peluang. Nah, padahal kan kita sudah memberikan ruang. Itu kan cara dia menagih janji. Ya kan? Nah, kecuali dari awal udah ngomong, oke, kita pergi ke merah atau ke biru, nanti kamu boleh milih satu. Tapi kalau mau lengkap, milih satu harganya sekian. Kalau di atas sekian nggak boleh, ya kan? Loh, ini sebenarnya mengunci. Loh, ya, betul, bilang, nah, kamu boleh minta, apalagi misalkan gini. Oke, kalau dia misalnya lagi flu misalkan atau lagi batuk, kamu jangan minta es krim ya. Di awal sudah dikasih, dikunci dong. Jangan akhirnya terlalu diberikan tadi, bukan kita tidak boleh, berikan juga ruang memilih kepada dia, tapi juga jangan sampai akhirnya terlalu over, dibuka semuanya ketika anak menggunakan itu kita yang nggak siap. Nah, makanya kalau mau bicara tantrum itu, kemudian ketika sudah terjadi tantrumnya, ya tadi sabar-sabar dan kuat-kuatan. Jangan marah, saya bilang jangan marah. Jangan kebawa ya. Kalau memang betul dia dengar anak cerewet, kadang-kadang saya itu kalau jangankan itu di kendaraan, misalkan lagi di bis, di kereta, itu kan anaknya nangis, ibu itu panik. Karena saya juga paham gitu loh. Ibunya kan malu ya. Apalagi misalkan di kendaraan, lagi di kereta perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, malam-malam anaknya nangis, orang terganggu. Langsung ya kan? dicubit itu biar diem. Iya. Iya, itu di satu sisi kita bisa pahami, tapi di sisi lain akhirnya anak tambah merasa ini kan. Nah, makanya saya bilang tadi, ini perlu kuat-kuatan. Nah, kuat-kuatan karena gini, paling anak saya itu bisa setengah jam loh seperti itu. Berarti ibu tingkat kesabarannya naikin jadi 33 menit.
Oh, anak saya sejam. Ibu kalau gitu kuatkan jadi Oh, Masya 67 menit Allah. gitu kan. Ya, ini karena kayak saya bilang tadi, tidak semua anak sama. Ada anak yang 5 menit selesai. Ada 10 menit selesai. Saya ingat banget dulu kalau saya dulu kalau saya lagi tantrum gitu yang ketika saya masih udah ingat gitu ya. Sama ibu saya mah ditinggalin aja. Dan akhirnya saya diem ngejar gitu kan. Nah, itu sesederhana itu gitu loh dalam artian tapi ya tadi tidak semua anak seperti saya, kita pasti punya anak beda-beda gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, oke Mas. Iya, Bunda seperti itu ya. Jadi kita coba yuk balik lagi memang kepada kuat-kuatan kitanya gitu ya. Kuat atau Itu yang enggak pertama ya. Tadi pertanyaan kedua belum ya? Ya, pertanyaan yang keduanya tadi tentang itu tuh apa mengakuisisi benda orang lain, senang sama benda orang lain, apakah itu klepto juga? Karena ada anak-anak yang apa ya senang gitu kalau misalnya main, padahal dia punya sih di rumah, tapi senang aja gitu dengan bendanya temennya itu gimana sih Mas cara ngingetinnya atau? Iya, ini perlu diklirkan bahwa dari kecil memang anak harus gini. Dia juga harus belajar menghargai benda miliknya juga. Nah, ini perlu diklirkan ya. Jadi jangan sampai dia tidak menghargai benda miliknya sendiri. Ini pemahaman. Nanti kita harus belajar memahami anak bagaimana dia dari kecil diberikan ruang dan diberikan kesempatan untuk memiliki sesuatu. Nah, memiliki sesuatu misalkan gini, dia memilih sesuatu. Kadang-kadang gini, ini contoh ya, contoh. Ini ada dua kutub nih. Kadang-kadang anak over nggak perhatian, satu jadi kayak begini. Di sisi lain misalkan gini, anak itu kadang-kadang kita beli pensil atau pulpen. Karena anak kan sering hilang tuh pulpennya. Udah belinya sepak deh. Iya benar. Ya kan? Daripada bolak-balik buat cadangan. Niatnya kalau sepak itu lebih murah daripada satuan. Betul. Itu teori ekonomi emak-emak, gitu kan? Nah, kan. Nah, tetapi pertanyaannya jangan sampai itu akhirnya ditaruh di tempat yang memang akhirnya dia butuh nggak butuh ya udah nanti hilang masih ada ini aja. Gitu ya. Nah, itu makanya harus clear. Ini jangan sampai ternyata dia mengakui sisi benda orang itu dari rumah memang seperti itu. Udahlah ambil aja. Iya aja. Nah, dia harus tahu bahwa kamu kalau dan dia harus tahu ini miliknya mama, ini miliknya bunda. Kamu kalau ini harus bilang. Pemahaman terhadap bahwa ini milik siapa itu menjadi penting. Jadi akhirnya bagaimana caranya? Ya dia berikan pengetahuan kalau ini bukan punya kamu nggak boleh ngambil. Terus bayangin kalau misalkan gini, nah, kita juga harus bicaranya gini. Coba kalau benda milikmu diambil orang, kamu merasa perasaan kamu gimana? Seneng? Sedih atau marah misalkan gitu kan. Oh, aku marah lah. Sama kalau barang ke orang aja kamu kalau barang kamu diambil orang kamu marah, orang pun pasti sama merasakan marah. Jadi diskusi itu menjadi penting. Kalau misalnya itu terjadi dengan anak kita gitu ya, mungkin kita bisa edukasi mereka dengan yang tadi Mas Ruli sampaikan tuh, gimana caranya punya sense of belonging, rasa tanggung jawab. Betul. Tapi kalau misalnya terjadi dengan teman satu permainannya, kita ingin ngingetin, enak juga nih sama orang tuanya misalnya. Tapi ada perilaku yang mungkin perlu kita luruskan itu ada triknya nggak sih Mas? Sama ya sebenarnya kalau memang kita pengen anak kita dan anak tetangga baik, ya kita harus ikut mendidiknya. Dan yang paling penting juga jangan membuat dia malu. Ya, ini kaidahnya. Ngomongnya di depan umum, misalkan diajak ngobrol, diajak makan, diajak ini nanti sampaikan ini barangnya ini jangan ini ya, jangan diambil, coba deh. Nah tadi diskusi, saya pikir gini, cara diskusi terbaik itu ibu-ibu lebih paham deh. Karena begini, saya nggak tahu anaknya dia karakternya seperti apa. Iya. Nah, ini kan ada karakter-karakter tertentu yang nanti misalkan, kita tahu kok, anak kita itu akan enak kalau diajak ngobrol kalau pas begini. Ada enaknya diajak ngobrol pas sebelum tidur. Ini ada ngobrolnya pas bangun tidur, ini pas setelah makan, ini pas ini. Jadi kita juga harus cari suasana-suasana yang tepat seperti itu. Dan kemudian tidak semua nasihat itu harus tertuju bahwa kamu jangan begini ya. Tapi saya sering ingatkan begini, terinspirasi dari Al-Quran bahwa Al-Quran itu 2/3-nya isinya cerita, ya kan? Isinya cerita.
Ada kalimat yang sering saya ungkap gitu. Tidak ada orang yang menolak diberikan cerita. Tapi banyak orang yang menolak ketika diberikan nasihat. Iya. Ya kan? Berarti apa? Pergunakan cerita. Kan sebenarnya kalau di zaman dahulu itu banyak hikayat-hikayat ya, cerita-cerita. Nah, itu bisa digunakan sebagai cara untuk menasehati. Jangankan anak-anak, orang tua lo dikasih cerita senang, gitu kan? Apalagi kalau sambil itu ya, sambil nyari Iya, benar. kutu gitu kan, cerita ada banyak gitu kan. Panjang banget. Nikmati Jadi, sekali ceritanya. berarti itu sebenarnya gunakan cerita-cerita untuk memberikan masukan kepada anak. Seperti itu. Oke. Sahabat, semakin kita kayaknya ini sebenarnya nggak susah gitu, tapi memang hasilnya tuh nggak melulu harus instan ya, Mas. Harus berproses gitu ya. Mudah-mudahan tadi tips-tipsnya bisa kita laksanakan. Tapi sebelum di closing, ini ada pertanyaan tambahan nih, Mas. Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Ibu Nina. Saya bundanya Airin dari TK Alku 2. Saya ingin bertanya mengenai tentang pola asuh. Saya memiliki sepasang anak, yang satu laki-laki dan yang satu perempuan. Dan usianya pun tidak terlampau jauh, yang satu di kelas 3 SD, yang satunya lagi di TK. Yang jadi pertanyaan saya, pada saat saya melihat anak-anak saya ini bertengkar, kakak dan adik ini bertengkar, bagaimana caranya agar saya bisa terhindar dari teriakan terhadap anak-anak saya tersebut? Karena pastinya di mana-mana orang tua atau bunda ketika anak-anaknya bertengkar, kakak dan adik ini bertengkar, pasti refleks mereka berteriak. Nah, itu bagaimana caranya? Dan apabila teriakan itu sudah terjadi, apa solusinya? Pertanyaan selanjutnya nih, kan sekarang ini zamannya modern, anak-anak meskipun sudah dilarang pasti mereka lebih memain bersama gadget atau handphone. Nah, yang ingin saya pertanyaan, bagaimana pengawasan yang lebih efektif selaku kami sebagai orang tua agar anak-anak kami nih walaupun bisa dengan mudahnya mengakses dengan segala kemudahan, mengakses segala media, tapi bentuk pengawasan seperti apa yang bisa lebih efektif kami lakukan. Terus yang selanjutnya nih, kan sekarang zamannya yang padanya kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak. Sejujur aja saya selaku orang tua termasuk khawatir atas pergaulan anak-anak zaman sekarang. Yang jadi pertanyaan saya, pola asuh seperti apa yang harus dilakukan agar anak-anak kami ini bisa terhindar dari tindakan-tindakan kriminalitas. Ya, begitu aja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda yang siswanya yang satu di TK, yang satu di SD ternyata. Nah, karena satu rumah gitu ya dan masih sama-sama kecil, anak-anak ini kadang-kadang punya kecenderungan untuk berantem, ribut gitu ya. Gimana caranya supaya orang tua tidak refleks berteriak ketika anaknya gaduh gitu ya, ribut. Masalahnya sepele, apalagi kalau ributnya sambil numpahin nasi atau susu, padahal kita baru beres ngepel. Curhat saya, Mak. Gimana caranya supaya orang tua tuh bisa terjaga gitu tuh, nggak teriak-teriak, kemudian juga nggak sampai apalagi memberikan hukuman fisik gitu. Gimana? Oke. Pertama, kenali diri kita, kenali diri kita sendiri dulu. Dalam artian begini, kenali diri itu seringkali memang kalau kita lagi capek, makanya gini, kalau kita lagi capek, udah masuk kamar aja dulu sebentar. Ya kan? Me time, kalau bahasa ininya me time dulu sebentar. Jangan sampai akhirnya tadi. Kemudian pertama kenali diri, kedua kenali tahap perkembangan anak. Ya kan? Kenali tahap perkembangan anak. Kembali lagi yang di awal tadi kita bisa bahas. Namanya anak itu berantem itu sesuatu yang wajar nggak sih? Bukan berantemnya ya, beda pendapat. Beda pendapat itu wajar. Dan kadang-kadang tadi kakaknya misalkan tadi taruhlah case-nya nonton TV, rebutan remote. Satu pengennya ini, satu pengennya ini. Iya, benar. Akhirnya remote-nya
wah, remote-nya dibanting. Yang akhirnya remote-nya dibanting gitu kan. Itu yang terjadi. Nah, kedua bahwa hal ini tuh hal yang biasa. Hal yang biasa, tetapi nah, kenapa kita marah? Pertanyaannya kan akhirnya gitu. Kenapa kita teriak? Karena kita punya ekspektasi. Ekspektasi kita nyampe rumah itu tenang. Harus Semua rapi. indah, rapi, anak Heeh. sudah mandi, anak sudah begini, ternyata gitu kan. Nah, Gitu ya. nah, itu yang terjadi. Jadi kalau memang bagaimana agar tidak terpancing emosional, ketika sudah marah, sudah mau teriak, tarik nafas. Oke. Tarik nafas, kalau lagi berdiri duduk. Kemudian jangan percaya pada pendengaran kita 100%, atau jangan juga percaya pada penglihatan kita 100%. Konfirmasi. Oke. Kenapa? Ada apa? Dan jangan juga akhirnya membela. Kakak itu udah gede, ngalah dong. No. Tidak bisa Ferguson. Tidak bisa begitu Ferguson. Mentang-mentang gede harus ngalah. Nggak bisa juga. Tapi apa? Dikonfirmasi, ini ada apa? Ingat, suara keras itu memancing reaksi lain. Kitanya juga akhirnya emosi kita meledak, anak-anak mendengarkan suara kencang itu juga menjadi reaksinya berubah. Nah, dua hal ini nggak boleh terjadi. Makanya tadi, kalau lagi capek, istirahat dulu, kenali diri dulu, kemudian kalau lagi dengar sesuatu, lihat sesuatu, oke, konfirmasi. Konfirmasi dulu, ada apa, cari penjelasan. Minimal apa? Oke, kalau kalian nggak bisa diem, pisah dulu. Satu di depan, satu di tengah. Oke, tanyain satu-satu. Tapi aku itu capek. Nah, masalahnya itu di anak atau di aku? Nah, kedua pertanyaannya kan. Jangan-jangan ternyata karena saya capek. Nah, berarti memang kita juga harus tadi bisa untuk menekan emosi kita. Gimana caranya? Paling baik, paling sederhana adalah kalau namanya sifatnya emosi itu panas, cari yang dingin. Bukan berarti masuk kulkas ya, bukan masuk kulkas, bukan. Gitu. Karena kulkasnya kecil, gitu, nggak masuk. Tetapi apa? Bisa wudhu, bisa nanti kalau lagi berdiri duduk, atau misalkan udahlah berbaring dulu sebentar. Jangan terpancing. Mungkin gini Gitu. kali Mas, kalau misalnya itu kondisinya memang udah crowded gitu ya, udah yang nggak bisa diberhentiin. Jadi akhirnya tuh ibunya yang teriak stop gitu ya, berhenti. Karena masing-masing tuh udah nggak kontrol lagi gitu tuh anak-anaknya. Itu gimana sih buat nge-cut gitu kondisi itu? Pegang, kemudian jadilah penengah. Makanya jadi penengah itu bukan membela satu pihak dan menjatuhkan pihak lain. Seperti tadi aku bilang, kamu tuh gede, kamu tuh ngalah dong. Nah ini sebenarnya jangan sampai ternyata kita nggak tahu case-nya. Ternyata si kakak sedang mempertahankan dirinya, misalkan gitu kan. Makanya tadi, oke, konfirmasi ini ada apa? Konfirmasi. Jadi ketika misalkan kondisi seperti itu, oke, pegang, kemudian diam dulu dengan kata yang tidak keras tapi tegas. Beda ya, beda keras dan tapi tegas. Tegas itu dia masih bisa kontrol. Kalau udah keras, itu jadi kemungkinan kontrol emosinya sudah hilang. Jadi tegas. Oke, diam. Oke, ada apa? Konfirmasi kemudian. Konfirmasi tanpa memihak. Cari mana yang memang salah dan mana yang benar. Yang salah juga harus minta maaf. Yang benar juga harus diberikan nasihat. Nah, sebenarnya ada cara ibu-ibu itu ada satu sebenarnya. Nangis. Kita gitu ya, ibunya nangis gitu ya. Iya. Ibu tuh sedih loh kalau lihat kalian tuh berantem. Ibu tuh sedih kalau lihat kalian berantem. Ibu tuh berharap. Nah, ini makanya tadi dari misalnya ketika semua lagi kenceng-kencengnya, ketika kata tegas itu mengangkat, turunkan dengan tadi. Keluarkan isi hatinya nggak apa-apa, tapi bukan dengan teriakan. Ganti keteriakan menjadi sesuatu yang lebih rendah dan tadi ungkapkan perasaan. Jangan sampai akhirnya, mama ini capek, mama udah kerja, mama. Nah, akhirnya kata anaknya, kapan
kan yang curhat sono ya, gitu. Yang curhat ke situ Kamu malah. nggak sih arisan belum dibayar, udah mau akhir bulan listrik. Iya, loh kok malah curhat gitu kan, malah curhat gitu kan, gitu. Nah, ini udah kejadian nih Mas. Ya. Tadi nih nyambung, karena saya simak juga tadi sudah teriak, udah kejadian nih kita udah teriak. Ya. Kira-kira buat recovery-nya gimana ya? Jangan pernah malu minta maaf. Oh, Bahwa orang tua bukan berarti orang tua selalu benar loh. Bukan berarti orang tua itu selalu benar 100%, orang tua itu enggak. Bahwa kita manusia, nggak usah jaim, pencitraan, kalau di depan anak jangan. Enggak apa-apa, bilang aja, mohon maaf, tadi Bunda emosi, Bunda minta maaf. Peluk, selesai. Kenapa? Jangan sampai akhirnya, nah kok ini anakku nggak pernah mau minta maaf kalau salah ya. Jangan-jangan itu karena turun dari kita. Jangan-jangan turun dari kita. Jangan-jangan turun dari kita. Jadi, karena dia melihat contoh. Ingat, anak itu tidak hanya mendengar, tapi juga melihat. Kita juga sama. Kita juga melihat juga, kita mendengar juga. Terinspirasi Makanya, dari orang tua betul. bisa jadi. Oh, ternyata dia ketika salah aja dia nggak minta maaf. Nah, gitu kan. Nah, makanya kalau itu kita anggap sebagai sebuah kesalahan, kita menganggap sebagai kesalahan, ya udah bilang kepada anaknya, Nanda, Mama minta maaf tadi Mama emosi. Mohon maaf ya. Tadi Mama mohon maaf, Mama lagi ada masalah, jadi Mama ke sudut emosinya. Maaf ya. Dan ya tapi jangan sampai di situ juga bilang Mama tadi itu tersulut emosi karena dengar kalian begini. Nah, nanti kalau ada apa-apa coba ya kamu bicara ada apa sih sebenarnya. Nanti kalau memang misalkan tadi kalau memang misalkan bab penggunaan laptop misalkan aku kan lagi mau kerja ini digangguin sama adik misalkan gitu. Diberikan nasihat tetapi pastikan kondisi kita sedang kondisi terkontrol. Nah, makanya gini, yang paling penting makanya di titik tadi adalah bukan pada teriakannya, tapi kontrol diri kita, kenal diri kita. Makanya kenali diri kita ini menjadi penting. Nah, mungkin kapan waktu kita akan belajar cara bernafas yang benar. Ada caranya loh, nafas yang benar itu ada caranya gitu. Agar tadi kita bisa kontrol emosi kita. Nanti kemudian cara mengenali diri. Nanti kalau mau gini Bu Rini, kita bisa ngadainnya online kok ya zaman sekarang gitu ya. Boleh nanti. Gitu ya Mas ya. Nanti kita sambil Zoom meet ini bisa jadi agenda teras nih. Teras kalau mau kita bisa sebulan sekali ngadain kelas online bagaimana cara bernafas, cara kenali diri segala macam kepada orang tua. Dan ingat masalah itu bukan berasal dari mereka, tapi kadang-kadang sumbernya dari kita. Seperti ini perlu dicatat kayaknya nih ya, sahabat, ingetin kita juga nih dan kru Al-Quda Official juga kayaknya perlu mengagendakan karena beberapa menit saja saya menyimak permasalahan-permasalahan yang diflurkan, kemudian jawaban-jawaban dari Mas Ruli, semuanya itu kayaknya memang bermuara pada diri kitanya sendiri sih. Gimana caranya kita untuk treatment diri tanpa menyalahkan masalah yang kita hadapi gitu ya, even apapun itu yang dihadapinya, entah itu anaknya, kemudian juga kebiasaan-kebiasaannya. Jadi gimana dong sahabat? Ya intinya kita tetap berikhtiar ya. Salah satu ikhtiar kita adalah dengan terus pantengin teras nih, karena di sini juga banyak tamu-tamu inspiratif yang memang bisa kita ambil inspirasi, kita ambil ilmunya, dan tentu ada terusan nih abis ini. Mudah-mudahan nanti Mas Ruli bisa ya, kita via online juga kan sekarang kayaknya sangat terbuka lebar gitu peluangnya ya. Sahabat, kalau yang memang mau nih boleh tulis komen di bawah ya, apa yang diperlukan, kemudian juga pelatihan apa nih yang kira-kiranya butuh banget buat menindaklanjuti apa yang terjadi di rumah kita, dengan anak-anak kita pun dengan diri kita sendiri. Aduh, enaknya mah langsung bikin jadwal nih, Mas ya abis ini ngapain? Oke. Menyebarluaskan kebaikan itu sangat bagus, jadi sahabat jangan lupa share semua video yang ada di teras ya, insya Allah sangat bermanfaat. Like-nya juga of course, dan komen. Mas Ruli, thank you so much, terima kasih banyak, hatur nuhun sudah berlama-lama dengan kita, karena kayaknya abis ini ada agenda lain nih ya.
Sebetulnya kalau ngikutin dari masalah-masalah ini masih ada anakan-anakan masalah yang pengen saya tanyain langsung ke Mas Ruli. Cuma karena memang waktu kita yang terbatas, kita cut dan mudah-mudahan nanti sekali lagi kalau masih ada yang penasaran boleh tulis komen di tayangan ini ya sahabat ya. Mas Ruli, thank you sekali lagi. Mohon maaf sekali waktunya kita ambil lumayan banyak pagi ini. Semoga senantiasa sehat ya Mas. Semua Amin, dilancarkan amin, 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 aktivitasnya. amin, Dan amin. sebelum di closing nih Mas Ruli, saya boleh dong minta satu closing statement dari Mas Ruli untuk kita semuanya. Oke, teman-teman semuanya, sederhana ya, saya bilang sebenarnya kita semua punya masalah, kita semua punya harapan. Nah, kita punya harapan, kita punya masalah, kita punya kehidupan masing-masing. Pastikan kita syukuri apa yang kita punya, kita syukuri anak-anak kita syukuri Allah memberikan amanah-amanah pada kita, karena di tempat lain juga banyak orang tidak mendapatkan amanah itu. Syukuri itu, kemudian tidak selesai dengan cara mensyukuri, mengucapkan alhamdulillah, tidak, tapi juga kita harus selalu belajar, mengupgrade diri, memantaskan diri untuk mendapatkan amanah yang lebih besar lagi. Jadi, kalau kita ingin mempunyai anak-anak yang luar biasa, kita juga harus menjadi pribadi yang luar biasa. Kalau kita ingin menjadi mempunyai anak-anak hebat, kita juga harus menjadi pribadi yang hebat. Dan insya Allah di sini juga Al-Qudwah siap menjadi mitranya. Nah, Al-Qudwah siap menjadi mitranya. Salah satu sekolah, menurut saya sekolah terbaik di Lebak adalah Al-Qudwah. Silahkan ayah bunda daftar ke Al-Qudwah. Insya Allah di situ juga ada banyak guru-guru hebat yang bisa mendampingi, bukan menjadi pendidik utama ya, tapi mendampingi orang tua untuk bisa mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat. Insya Allah dari sinilah nanti di rumah kita siapkan diri, kita bermitra dengan guru dan sekolah yang hebat, anak-anak kita pun insya Allah menjadi anak-anak yang hebat. Itu insya Allah, semoga Allah mudahkan semuanya. Dan tadi di ujung ini, kalau misalkan ada something yang ingin disampaikan, bisa kirim video ke redaktur, nanti kita bisa bahas, karena sekarang teknologinya udah canggih ya, kita bisa kapanpun kita bisa interaksi. Mohon maaf, nanti insya Allah kapan-kapan saya main ke Al-Qudwah. Tadi saya bilang ke Bu Rini, saya punya banyak mainan baru nih untuk kita ngobrol gitu. Begitu Bu Rini, terima kasih. Iya, sama-sama Mas Ruli. Kita semakin kepo sama beliau ini ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan supaya bisa langsung berkunjung ke kita. Amin. Oke sahabat, untuk edisi Teras kali ini saya Ratu Rini langsung pamit. Terima kasih, dan Mas Ruli juga terima kasih banyak. Sehat selalu untuk sahabat semuanya. Jangan lupa tetap semangat, jadilah pribadi yang hebat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.